Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hasna Huwaida SPDI dan juga rekan-rekan yang hadir pada perkuliahan hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Yang terdiri dari saya sendiri, Eka Arif Firmansyah sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Dan yang kedua di sini ada Mulyadi Bagas Wicaksono sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir di sini ada Welan Kamerino sebagai pemateri terakhir. Baik, materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yakni mengenai Qitoh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama di sini ada pemikiran Qitoh. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah dan gerakan sosial keagamaan dan non-politik. William Shepard mengatakan Muhammadiyah sebagai kelompok Islamic Modernism yang lebih memfokuskan diri pada gerakan membangun Islamic Society atau masyarakat Islam daripada memperhatikan Islamic State atau negara Islam yang fokus gerakannya kepada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi organisasi politik sekalipun para anggotanya tersebar di berbagai partai politik. Yang kedua di sini ada Qitoh Muhammadiyah. Muhammadiyah membuat keputusan tentang pernyataan atau penegasan Muhammadiyah tentang hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai politik dan organisasi lain yang dikenal dengan Qitoh Muhammadiyah tahun 1971 atau Qitoh Muhammadiyah Ujung Pandang. Qitoh Ujung Pandang inilah yang paling banyak dirujuk dan menjadi pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap organisasi menghadapi dunia politik. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dan suatu partai politik atau organisasi apapun. Yang kedua, di sini setiap anggota Muhammadiyah sesuai hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak awal mengakui sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengemban sebuah misi dakwah amir ma'ruf nahi mungkar, terus bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional sesuai Qitoh. Perjuangannya serta tidak tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa dan negara. Oleh karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada Qitoh perjuangan sebagai berikut ini. Yang pertama itu, Muhammadiyah meyakini politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawi atau al-umur ad-duniyawiyat yang harus selalu dimotivasi, dijiwai dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur keagamaan dan moral yang utama. Yang kedua di sini Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usahanya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai ilahiyah melandasi dan tumbuh suburnya bersama dengan tetap tegaknya suatu nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, keterlibatan, kebersamaan, dan keadaban demi terwujudnya baladatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Yang ketiga di sini Muhammadiyah menyatakan atau memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani atau civil society yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang keempat di sini Muhammadiyah mendorong secara kritis atas suatu perjuangan politik
bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan atau real politics untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan baik menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Yang kelima, Muhammadiyah senantiasa atau selalu memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah Amir Ma'ruf Nahi Mungkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara. Yang keenam, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Yang ketujuh, Muhammadiyah memberikan kebebasan pada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilih dalam kehidupan politik sesuai nuraninya masing-masing. Yang kedelapan, Muhammadiyah meminta pada segenap anggotanya yang aktif dalam bidang politik untuk benar-benar melaksanakan tugasnya dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dan mengedepankan tanggung jawab atau amanah, akhlak mulia, akhlak al-karimah, keteladanan, uswah hasanah, dan perdamaian islah. Yang terakhir, Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan dan kemaslahatan, kedamaian, menjauhi kemudaratan, dan bertujuan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadaban. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Mulyadi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Muhammadiyah sebagai bagian dari NKRI terlihat dalam sejarah para tokoh Muhammadiyah yang berjuang dalam memerdekakan negara Indonesia. Peran Muhammadiyah dan para tokohnya dalam mengemban misi Islam kemajuan berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Adapun tiga tokoh penting Muhammadiyah yaitu ada Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Kahar Muzakir, dan Mr. Kasman Singodimedjo. Bersama tokoh bangsa yang lainnya mengambil peran aktif dalam merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia sebagaimana keterlibatannya dalam BPUPKI dan PPKI. Dalam momentum kritis satu hari setelah NKRI diproklamasikan, Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman dengan jiwa keagamaan dan kenegarawannya yang tinggi untuk menyelamatkan keutuhan bersatuan Indonesia, mengikhlaskan untuk dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantinya menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana menjadi sila pertama dari Pancasila. Pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut bukan hal mudah bagi para tokoh Muhammadiyah dan wakil umat Islam kala itu. Namun sikap tersebut diambil sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kebangsaan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman selaku kader dan pimpinan Muhammadiyah membuktikan peran strategisnya dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan keabsahan Indonesia merdeka. Sudirman menjadi tokoh utama perang gerilya dan kemudian menjadi Panglima TNI. Adapun Insinyur Juanda juga adalah tokoh Muhammadiyah yang menjadi pencetus Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menjadi tonggak eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia yang menyatukan laut ke dalam Kepulauan Lapan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara bangsa yang utuh. Demikian berbagai kiprah strategis Muhammadiyah dalam membangun Indonesia pada fase-fase berikutnya melalui usaha-usaha pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peran-peran kebangsaan lainnya sebagai wujud gerakan Islam berkemajuan untuk pencerahan Indonesia. Muhammadiyah telah ikut berbuat senyata-nyatanya untuk memajukan untuk materi berikutnya, yaitu tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Muhammadiyah telah ikut berbuat senyata-nyatanya untuk memajukan
kehidupan bangsa di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat. Apa yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah telah diakui oleh masyarakat luas dan pemerintah Republik Indonesia. Dalam kerangka itu, pemerintah menetapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 657 tanggal 27 Desember 1961 dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, kepeloporan dalam membangun umat Islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus belajar dan berbuat. Kedua, memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsa, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat. Ketiga, memelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangunan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Keempat, melalui organisasi Aisyah telah mempelopori kebangunan perempuan bangsa Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Baik, selanjutnya tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Sebagai bentuk komitmen moral dan tanggung jawab kesejahteraan yang melekat dalam jiwa pergerakan serta didorong oleh suatu keinginan untuk mewujudkan cita-cita nasional, Muhammadiyah merumuskan pemikiran dasar melalui Indonesia, kemajuan yang mungkin dicapai melalui rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna dan membuat buku berjudul Indonesia Berkemajuan. Rekonstruksi kehidupan kebangsaan dan yang bermakna, pokok-pokok pikiran Muhammadiyah yang tertuang di dalam buku ini terdiri dari berbagai judul, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tafsir Indonesia yang Berkemajuan, 3 realitas kehidupan, dan 6 penutup. Bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui 2 strategi dan lapangan perjuangan, yaitu pertama melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan atau kenegaraan yang real politik praktis, sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat lembaga suatu negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan politik tidak langsung atau hak politik yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dalam memperjuangkan moral untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagai halnya dilakukan oleh kelompok-kelompok terpenting. Beberapa tokoh Muhammadiyah yang berperan bagi bangsa negara Republik Kesatuan Indonesia. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua Agus Salim, kedua Dr. Sutomo, yang keempat Haji Juanda Kartawijaya, 5 Kiai Haji Mansur, 6 dan Fahrudin. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan sebagai bagian dari Kesatuan Negara Republik Indonesia yang tidak tercatat. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan pada moderator. Kesimpulan presentasi hari ini adalah Muhammadiyah berperan besar dalam memajukan pendidikan melalui pembangunan sekolah dan perguruan tinggi modern, menghasilkan generasi berilmu dan bermoral tinggi. Selain itu, organisasi ini memberikan kontribusi di bidang kesehatan dan sosial dengan mengelola fasilitas kesehatan dan program kemanusiaan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dalam perjuangan kemerdekaan, Muhammadiyah mendukung tokoh pejuang dan menyebarkan semangat nasionalisme. Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah mempromosikan modernisasi dan harmoni dalam keberagaman. Melalui pemberdayaan ekonomi dan advokasi sosial, Muhammadiyah membantu menciptakan stabilitas sosial, memperkuat ketahanan nasional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Organisasi ini merupakan pilar penting dalam membangun bangsa yang adil dan berkeadaban. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.